Bu An sekarang di mana, Bu? Lagi di sekretariat. Di sekretariat di mana? Di Bandung? Iya. Oke. Ini sudah live ya? Ya, Jeng ya? Halo, Jeng. Udah bisa mulai? Oke, silakan. Oke. Ya, selamat sore teman-teman semua yang hari ini sedang bersama kami melalui Facebook ya, menonton Ngobras, ketemu lagi, berjumpa lagi. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol santai gitu ya tentang pengalaman juang melawan perampasan hak gitu. Karena kebetulan sekali juga nih hari pas banget itu kita sedang memperingati Hari Internasional Melawan Penyiksaan, dan kali ini Ngobras kedatangan dua perempuan gitu, dua perempuan yang penting, dua perempuan yang berjuang tidak pernah berhenti gitu ya untuk mempertahankan hak mereka. Sudah ada, pertama adalah Ibu Aan. Halo, Bu Aan hilang sepertinya. Oke, mungkin sinyalnya jelek, tapi kalau gitu aku mulai dengan Teh Eva dulu dong. Jadi di sini sudah ada bersama kita Teh Eva Eriani, panggilannya Teh Eva. Teh Eva ini adalah dari Forum Taman Sari Melawan. Dia juga adalah bagian dari warga Taman Sari ya, RT 11 yang sudah 4 tahun berjuang melawan penggusuran untuk proyek rumah susun. Jadi sudah cukup lama ya, Teh Eva 4 tahun gitu ya. Ini sambil menunggu Bu Aan, tapi aku akan memperkenalkan juga kepada teman-teman semua. Jadi kalau Teh Eva ini dia adalah perempuan yang gigih melawan penggusuran Taman Sari gitu ya. Kalau Ibu Aan atau Teh Aan ini dia adalah seorang buruh di CV Sandang Sari, dan dia juga adalah ketua serikat. Nama serikatnya itu adalah Serikat Buruh Militan atau sering disingkat dengan nama Sebumi. Tapi alangkah baiknya kita menunggu Ibu Aan dulu untuk secara spesifik kenapa sih Bu Aan itu kok dikriminalkan gitu ya. Dia kan ditahan tuh, sempat ditahan 10 hari gitu ya. Dia dikriminalkan oleh perusahaan dia gitu. Kita juga tahu kejadiannya tuh setahun yang lalu gitu ya, ketika Bu Aan dan teman-teman memperjuangkan THR, jadi mereka menolak THR yang dicicil, upah yang dikurangi gitu ya dalam rangka alasan COVID tahun lalu. Tapi kita menunggu itu, sambil menunggu Bu An, kita berbincang-bincang dulu nih dengan Bu Eva. Teh Eva, apa kabar Teh Eva? Alhamdulillah, baik, siap. Sehat. Selalu, insya Allah. Iya, ini Teh Eva lagi di mana nih Bu lokasinya? Lagi di rumah yang saya bangun kembali setelah tanggal 12 Desember. Ada penggusuran yang semua rumah-rumah yang ada yang bersisa waktu itu bertahan, ada 18 rumah akhirnya dibongkar. Tapi saya bangun kembali di bulan Juli. Di bulan apa, Teh? Bulan Juli 2020 saya bangun kembali rumah. Oke, berarti ya, rumah ya semi lah. Berarti Teh Eva masih tinggal di Taman Sari ya? Masih, ya. Oke, Teh Eva bisa cerita nggak? Aku tuh masih ingat juga ya, aku aja ingat apalagi Teh Eva gitu ya. Kejadian 12 Desember ya? 12 Desember. Kalau nggak salah kita tuh habis memperingati Hari HAM Internasional kan? Tanggal 10 Desember gitu. Terus ada kejadian yang ini sebetulnya masuk kategori pelanggaran HAM gitu ya. Ini Teh Eva bisa menceritakan tuh kepada kita gimana sih kejadian pada waktu itu gimana Bu? Karena aku dengar tuh ada banyak sekali aparat yang datang ya, Teh Eva. Iya. Jadi hari itu memang saya bersama sebagian warga mungkinnya tidak tahu kalau ada pemberitahuan atau apa gitu ya. Katanya ada SP gitu, tapi nggak ada. Saya sih nggak tahu ya surat SP itu. Saya tahu tuh pada hari SP katanya datangnya itu tanggal 11 sore ke ex RW kita gitu.
Mm-mm. Itu pun saya kan waktu itu masih sekretaris RW 11 ya, tapi saya tidak dapat informasi yang adanya SP itu dari RW yang waktu itu. Seharusnya kan sebenarnya RW itu kan sudah menerima juga ya, maksudnya sudah beda perjuangan gitu. Cuman rumahnya masih nggak dibongkar, katanya sih bertahan karena masih ada warga yang berjuang kayak gitu. Nah, makanya sore tanggal 11 katanya ada surat, tapi saya mengetahui suratnya itu setelah pagi-pagi warga ribut gitu kan di WA group, katanya itu kok banyak polisi ya di depan masjid gitu kan, di parkiran depan masjid gitu. Jadi saya pun pagi-pagi rumah diketok gitu jam 5:30 gitu kan, mencoba untuk datang ke sana bersama warga, terus nanya, salah satu warga nanyain, coba tanyain dulu itu ke polisinya mereka mau ada apa gitu, kok tumben gitu ngumpul-ngumpul di depan masjid gitu kan. Kayaknya katanya ini lagi makan bubur. Tapi setelah ditanya makan bubur, setelah ditanya sama warga, mereka langsung pergi gitu kan. Nah dari situ kan, ini kok ada apa ya? Kok gelagatnya nggak enak gini gitu kan? Ya, udah terasa gitu ya Teh Eva ya? Iya, terus kan? Atmosfernya waktu itu gitu. Iya, terus saya tanya, coba bapak-bapak, jadi kumpul tuh jam 6-nya sama warga itu ngumpul. Katanya kemarin ada surat ke RW, surat apa kok saya nggak dikasih tahu gitu kan. Coba datanglah minta surat itu ke Rudi gitu kan. Waktu itu kan ex RW, ketua RW-nya Rudi gitu kan. Jadi datang aja ke rumah Rudi, baru saya di situ lihat, tapi nggak ada ditujukannya untuk siapa kayak gitu kan, cuman SP aja gitu. Ini maksudnya apa gitu, ini wah ini udah, jadi langsung hubungin apa teman-teman gitu kan dari LBH waktu itu kan, terus apa ya, terus kita juga ngecek, coba ini kayaknya tadi polisi dari parkiran depan masjid kemana ya ngumpulnya gitu, coba dicek di kecamatan gitu. Jadi waktu itu Kang Ajo yang ke kecamatan, terus pas balik lagi, ya Allah katanya, itu udah banyak kali Satpol PP katanya. Hah? Sebanyak apa? Kamu foto enggak gitu kan? Akhirnya karena Itu sih, maaf Teh, itu siang hari ya Teh? Siang atau pagi atau pagi. Jadi dari jam 7 kan kita ngumpul, akhirnya warga ngumpul kan 6:30. Ngumpul semua, terus suruh ngecek lah ke kecamatan kayak gitu kan. Pas ke sana tuh akhirnya difoto, ternyata memang banyak, terus malah ada beko gitu kan. Terus di jalan gelap nyawangnya ada water cannon gitu. Nah ini kan udah sinyal nggak gimana ya, aneh gitu. Terus pas teman-teman juga yang waktu itu masih ada di sini gitu kan, coba cek terus lah, pantau gitu kan, terus ngasih informasi bahwa mereka lagi ini apa, upacara katanya gitu kan, upacara. Nah jam 8-nya akhirnya kita bikin ini kan, apa, adalah bapak-bapak jaga di depan masjid gitu, ibu-ibu di taman film gitu kan. Nah jam 8 tuh saya baru nyampe ke situ gitu, terus warga di situ teh ada yang ngelihat ke arah jalan gitu kan. Akhirnya saya keluar dari taman film, pas dilihat, wow. Apa tuh Teh? Wow, itu apa Teh? Itu udah banyak sekali gitu tentara. Jadi tentara duluan, di belakangnya tuh Satpol PP. Saya kan ya udah, saya deketin mereka ya, ini mau kemana gitu kan. Sebaiknya saya mau minta apa, saya mau pengen bicara dulu sama siapa komandan kamu lah, siapalah pemimpin kamu gitu kan. Pokoknya ini masih lahan RW 11, Taman Sari, Taman Film tidak boleh dimasukkan siapapun kecuali setelah ada
keterangan yang jelas mereka mau ngapain kan ke situ gitu. Nah itu nggak digubris, langsung aja nerobos. Ya warga juga kan udah ini mau ngapain gitu. Udah katanya kita udah ngasih tahu apa gitu kan. Jadi ya itu udah langsung nerobos aja. Terus pas itu udah berapa ratus ya, sampai ini belum, kaget bener-bener kaget, kayak apa ya? Kayak pasukan ya kita diserang gitu kan. Jadi ada 3 tuh ya Teh ya? Ada TN, tentara, polisi, sama Satpol PP. Yang mulanya datang tuh tentara dulu. Tentara dulu paling depan. Kejret gitu kan. Terus di belakangnya Satpol PP. Oke. Pas saya cegah yang tentaranya, Satpol PP terus nerobos gitu, terus aja nerobos ke taman film, terus ke perumahan warga kayak gitu. Dengan begitu aja gitu loh, tanpa ada omongan apa gitu kan. Kan saya juga bilang saya sekretaris RW gitu kan. Siapa yang sebaiknya ngobrol dulu, ada apa ini, kalian mau kesini mau ngapain kayak gitu kan. Ya. Pimpinan kalian mana? Kalian tidak berhak ada di sini. Ini masih RW 11 dan masih ada warga yang bertahan. Kita punya juga ada banner kan dari BPN bahwa ini masih status quo, masih dalam konflik, kalian nggak berhak ada di sini, saya bilang gitu. Terus aja mereka nerobos sampai akhirnya ibu-ibu ngejerit gitu. Wow gitu. Astagfirullah, ini udah langsung chaos aja. Nggak ada obrolan, nggak ada apa gitu kan. Chaosnya tuh gimana Teh? Bisa cerita nggak yang Teh Eva bilang chaos? Ngejerit gitu kan. Ibu-ibu ngejerit karena mereka langsung datang. Langsung ngobrak-ngabrik ke satu rumah, dijagai ada berapa. Padat banget setiap gang itu. Udah ya mau lewat aja jadi wah. Jadi saling gimana ini? Kita mau melawan seperti apa, orang Satpol PP udah langsung masuk kayak gitu kan. Akhirnya saya pun inget yang kerja kan, karena konveksi gitu kan, biasanya pekerja saya udah memulai aktivitas jam 8 kayak gitu kan. Jadi saya pun berusaha untuk masuk ke rumah gitu kan. Ya gitu. Terus ternyata dari 2 arah. Dari taman film, terus dari arah depan masjid Jalan Kebon Kembang itu langsung ngebrenyak gitu. Itu udah nggak bisa dihitung ada berapa orang gitu kan. Iya. Kalau di sini sih, kalau aku baca-baca gitu Teh, dari konferensi persnya ada 1.261 aparat ya. 1.260 malah. Iya, 1.261 kalau ada di itu kan banyak ya. Sementara warga Taman Sari itu ada berapa tuh Teh? Ada 33 jiwa, kakak kan. 33 kakak, kalau orangnya tuh berapa Teh? Ya kalau semua nggak di sini semua, karena kan ada yang anak-anak gitu kan. Ada yang maksudnya aparatnya jumlahnya lebih besar ya Teh ya? Paling sekitar 50 kayak gitu ya. Ya, 50 warga dihadapi oleh 1.261 aparat ya. Iya. Itu memang luar biasa teror ya Teh ya, teror dan kekerasan yang warga terima. Oke Teh, kita tahan dulu. Kita akan ke Teh Aan. Teh Aan, udah bisa dengar suara saya Teh? Iya. Oke, videonya bisa dihidupin Teh atau nggak bisa? Bisa. Oke. Bentar. Iya, jadi Teh Aan ini sekarang sedang menghadapi tuntutan ya Teh ya. Teh Aan bersama pengurus yang lain gitu sedang dituntut oleh pengusaha nih. Ini pengusaha nuntut Teh Aan. Itu tuntutan gimana Teh? Teh bisa cerita nggak kronologinya? Bagaimana awalnya? Karena kita tentu perlu mengetahui ya. Boleh. Ya, silakan Teh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore. Ya, saya akan menyampaikan kronologis yang kenapa saya sampai bisa seperti ini. Awalnya di bulan Maret ya, tanggal 31 Maret itu kita diundang sama perusahaan untuk
membicarakan tentang upah ya, upah karena COVID itu. Jadi perusahaan meminta kepada kami bahwa kerjanya itu akan di setengah 50% kerja, 50% di rumah. Oke. Teh sinyalnya, Teh Aan. Wah, ini seperti sinyalnya agak bermasalah. Ya. Teh, Ya. mungkin videonya bisa dimatikan aja Teh biar lancar. Ya, bentar ya. Ya. Oke, Teh, silakan. Ya. Jadi di tanggal 31 Maret itu kita diundang sama perusahaan ke showroom, katanya perusahaan akan menyampaikan sesuatu. Nah, ternyata di showroom itu perusahaan yang diwakili oleh HRD menyampaikan bahwa dikarenakan COVID, jadi pekerja ini akan di dua bagian, yang 50% bekerja, yang 50% di rumah selama seminggu-seminggu. Nah, tetapi si perusahaan Teh, mikrofonnya. Teh Aan hanya dibayar 3%. Otomatis kita nggak terima. Ya, dengar nggak? Halo? Dengar. Halo? Dengar. Ya. Jadi kita nggak terima. Kenapa Bu nggak terimanya? Karena apa? Satu, perusahaan dalam keadaan kondusif. Bahkan kita lagi ngelembur, lagi banyak lemburan. Kerjaan lagi penuh. Kita jelas bahwa ini hanya akal-akalan si perusahaan, bagaimana si perusahaan tidak mau memberikan upah kepada kita 100% dengan alasan COVID tadi. Nah, terus kita tolak itu, kenapa? Karena yang kerja 50% ini, mereka harus menghasilkan produksi seperti yang kerja 100%. Karena kasihan juga, ketika kita di rumah, kasihan kawan-kawan yang bekerja harus menghasilkan produksi sesuai seperti kita bekerja 100%. Nanti juga kan otomatis ketika kita yang di rumah bekerja mengalami hal yang seperti itu. Makanya kita tolak. Kita tanyakan ke perusahaan adalah tetap yang tidak bekerja pun minta dibayar 100%. Pada akhirnya deadlock, dan pada akhirnya tanggal 2 April, tanggal 2 April perusahaan bikin pengumuman sendiri menyatakan tetap bekerja di dua bagikan, yaitu yang 50% bekerja, 50% tidak bekerja, tetap dibayar 35%. Berarti kan perusahaan ini mengambil keputusan sendiri. Kita udah menyampaikan ketika kita dipanggil lagi di bulan April, kita menyampaikan bahwa kita pengen bekerja semuanya dan kita harus memakai protokol COVID itu sendiri. Satu, kita meminta adanya ketika masuk ada cuci tangan, terus ada tes checkpoint. Nah, checkpoint. Terusan kita juga meminta masker waktu itu, bahwa kita juga mengikuti prokes gitu kan, seperti itu. Tapi kita mentoknya yaitu di checkpoint tadi. Jadi ketika masuk dia bilang katanya nggak ada yang jualan. Kita udah kasih tahu bahwa itu ada yang jualan untuk checkpoint itu dan murah, paling sekitar 2 jutaan lah. Nah, ternyata dia bilang kita udah kontak ke siapapun termasuk ke apotek, ke dinas kesehatan, katanya adanya nanti setelah lebaran. Kan lucu, Bu. Padahal kita sendiri udah kontak ke dinas kesehatan, ke apotek, ternyata ada jual itu. Ternyata itu hanya sekedar alasan perusahaan. Satu, mereka tetap ingin memberlakukan bahwa 50% bekerja 100% dibayar dan 50% tidak bekerja dibayar 35%. Kita tidak mau kalah di situ. Pada akhirnya kita juga protes ke depan ketika pengumuman itu dikeluarkan, dan kita protesnya itu tidak melanggar aturan perusahaan ataupun istilahnya, pokoknya tidak melanggar aja, karena yang protes ke depan itu adalah kami atau kawan-kawan yang lagi bekerja siang, jadi belum masuk nih kerja jam 2, kita kerja malam, berarti kan tidak mengganggu pekerjaan tuh waktu itu. Nah, pada akhirnya panjang cerita kemudian timbul ini THR. Jadi kita belum selesai untuk kesepakatan tentang upah, tiba-tiba timbul kita dipanggil lagi sama perusahaan untuk pemberian THR. Nah, kita kaget juga ketika kita dipanggil, yang upah juga belum beres, dipanggil untuk ngomongin masalah THR mau dicicil 4 kali. 4 kali ya, Teh? 4 kali, ya awalnya 4 kali. Tuh, awalnya 4 kali.
Ternyata kita nego lagi, pada akhirnya 3 kali itu pun kita belum menyepakati di 3 kali itu. Tetapi perusahaan sudah bikin lagi memo internal memo sendiri, jadi isinya mengambil keputusan sendiri. Seperti itu. Pada akhirnya kita protes sampai memang dikasih dan dibayarkan, kita terima. Tetapi kita tetap berjuang. Kenapa kita terima, tetapi kita tetap berjuang untuk supaya tidak dicicil? Karena maksudku begini, ketika oke lah ini udah berjalan nih sama perusahaan, dikasih 3 kali, tetapi untuk tahun ke depan jangan sampai terjadi lagi seperti ini. Itu maksudku kayak gitu. Tetapi tetap perusahaan menjalankan itu. Pada akhirnya dikarenakan si perusahaan tetap melakukan itu, kita sampai ke tanggal 12 bulan Mei, waktu itu udah puasa lah kita ya. Udah puasa kalau nggak salah ya waktu itu. Lupa di tanggal mungkin ya. Udah puasa. Udah Nah, puasa, ya. Di tanggal 12 Mei ini kita protes, nggak semua juga, jadi tidak mengganggu pekerjaan. Nah, karena perusahaan tidak bergeming juga, pada akhirnya jam 1 malam tuh, malam 13 Mei, kita sepakat untuk memberhentikan mesin, memang seperti itu. Jadi spontan lah seperti itu sampai ke siang. Di pagi sampai siang hari, sampai 1:30 itu kita terus bagaimana negosiasi ke perusahaan, tetapi juga tidak diberikan. Padanya perusahaan lewat si pengacaranya memanggil kita dan juga menghadirkan si Disnaker, yaitu Pak Teddy almarhum waktu itu. Sekarang udah almarhum. Nah, pada akhirnya di situ juga kita nggak mendapatkan kesepakatan, tetap si perusahaan menjalankan bahwa THR 3 kali dan upah juga tidak dibayar. Jadi cuma 35% seperti itu. Tadinya kita nginep kan Teh, nginep sampai 2 minggu, 24 jam di pabrik bergantian. Kita berharap bahwa yang punya perusahaan ini ada itikat baik ketika kita hujanan di situ, kepanasan, sampai istilahnya kalau kelaparan enggak, karena kita memang dari kawan-kawan apapun yang punya di rumah dibawa ke pabrik gitu. Tapi saya yang selama itu 24 jam terus-terusan selama 2 minggu saya di pabrik, karena pagi menghandle kawan-kawan yang belum datang, siangnya juga sama seperti itu, biarkanlah mereka bisa istirahat di rumah. Padahal sampailah kepada Lebaran lah ya, libur Lebaran masih di situ juga sampai di tanggal berapa ya waktu itu, pokoknya tanggal 2 itu masuk, tanggal 2 Juni kita masuk Teh, tanggal 2 Juni itu masuk. Pas masuk itu nggak ada istilahnya, nggak ada pemanggilan atau apa gitu, saya tetap masuk bekerja. Baru 2 hari kerja di tanggal 4 saya dipanggil, saya pertama yang dipanggil. Jadi saya dipanggil sama perusahaan lewat HRD bahwa saya diberhentikan dengan alasan bahwa saya selama ini telah memprovokasi kawan-kawan saya untuk menuntut kekurangan upah dan THR. Ya saya menolak, karena apa? Kalau menurut saya menjadi provokasi itu ketika saya mengajak kawan-kawan contoh berbuat jahat. Satu, merusak aset perusahaan, kita juga membakar perusahaan ataupun ngajak perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum. Kalau saya memberikan pemahaman tentang bahwa itu hak kawan-kawan, upah ataupun THR itu bukan provokasi menurut saya, karena memang itu adalah kewajiban atau tugas si serikat buruh atau pengurus untuk memberikan pemahaman kepada anggotanya. Kan harusnya dinas dan pengusaha, benar enggak? Tetapi di sini mana ada dinas dan pengusaha memberikan pemahaman tentang hak si buruh itu sendiri. Pada akhirnya saya tetap diberikan surat PHK di situ, ya udah kita terima. Tetapi di situ saya bilang ke HRD, Bu, kita bukan terakhir loh ya ketemu. Kata HRD, iya, nanti kita akan bicarakan tentang PHK ini. Ya. Yang Bu Aan waktu itu yang di PHK, Bu Aan sendiri atau semua pengurus atau semua anggota Sebumi? Di tanggal 4 itu saya pertama 3 orang. 3 orang dulu. Nah, besoknya dipanggil lagi kawan kami sampai 10 orang. Oke. Pengurus semua, Teh? Pengurus semua, dari ketua, jajarannya semua seperti itu. Wah, ini saya berpikir bahwa ini adalah union busting. Karena apa? Jelas si HRD. Bu, suaranya. Bu Aminah, mic-nya. Jelas di situ ada busting. Halo? Halo? Ya. Halo? Terus, ya. Kedengaran, Teh? Ya. Kalau proses... Lanjut. Lanjut.
Nah, Jadi saya mau tanya proses kriminalisasinya itu mulai kapan, Teh Aan? Teh Aan nah, dikriminalkan. oke. Jadi pas di tanggal 4 itu kami diputus. Nah, karena tidak diputusnya itu tidak jelas, kita juga tidak dikasih pesangon apa, cukup dikasih surat itu saja kan. Nah, pada akhirnya di tanggal 12 Juni kita kan masih aksi tuh, masih aksi legal lah ya seperti itu. Pada di situ juga kita tidak membahas tentang yang 10 orang karena masih banyak tuntutan yang lain. Maka sepakat kita akan pertemuan lagi di tanggal yang lain. Pada akhirnya kita tanggal 15 mengirimkan surat ke perusahaan untuk bertemu untuk membicarakan yang 10 orang ini kejelasannya seperti apa. Ya kalau kita di PHK ya harus jelas gitu kan, ada hak-hak kami. Tetapi ini tidak. Pada akhirnya tanggal 16 saya dan kawan-kawan ke perusahaan. Waktu itu memang sempat ditolak juga sama sama si satpam, tetapi kami mencoba pengen ketemu dengan si HRD. Ini apa, bagaimana kejelasan kami yang 10 orang ini. Pada akhirnya diterimalah sama HRD, tetapi di situ kita diterimanya hanya di kantor pos atau di pos satpam gitu kan, seperti itu. Kita kepengen ada kejelasan, pada akhirnya si HRD membubuhkan tulisan ataupun perjanjian di risalah itu bahwa dia menyatakan hari ini kami tidak akan membicarakan itu, nanti kita agendakan di tanggal 22. Kita bikin risalah, ada bukti kan seperti itu, bahkan satpam sendiri waktu itu kita sebagai satpam menjadi saksi dan kita foto kalau seandainya si HRD ingkar janji. Itu kata satpam. Pada akhirnya karena kita mau ketemuan di tanggal 22, kita bubar balik. Nah, di tanggal 19, mohon maaf saya ulang. Di dalam perjanjian itu karena ada kata-kata bahwa kita waktu di tanggal 12 meminta selama permasalahan bipartit, masih bipartit, maka kita tidak mau dikasihkan ke lawyer. Biar kita secara kekeluargaan dalam artian pengen hanya antara buruh dengan si pengusaha seperti itu. Ada itu di kesepakatan itu. Tetapi ternyata si perusahaan lewat HRD itu di tanggal 19 Juni ngirim surat kepada kami membatalkan membatalkan sepihak ya si perjanjian di tanggal 16 itu, bahwa kata-kata di situ tidak ada pertemuan di tanggal 22 dikarenakan sudah diserahkan ke lawyer. Sedangkan kita punya surat kesepakatan bahwa selama permasalahan bipartit tidak akan diserahkan ke lawyer. Ini kan jelas bahwa dia memutuskan sepihak di sini. Makanya kita memaksa maksudnya pengen ketemu dengan si HRD. Apa maksudnya ini gitu kan, seperti itu. Padahal di tanggal 22 kita tetap masuk, Bu. Tetapi si satpam menghalang-halangi di situ. Nah, si HRD-nya ini malah pergi ke pabrik di cabang di Jalan Rumah Sakit. Kita tunggu karena apa? Kita pengen membuktikan apa yang selama ini dia sampaikan dan tekankan kepada kami, satu, kita harus tepat waktu, kita juga harus disiplin, kita juga harus jujur, kan seperti itu yang disampaikan yang diminta dari kami oleh HRD. Kita tunjukin bahwa kita ini konsisten, komitmen di dalam istilahnya kesepakatan itu. Ternyata dia mah enggak kan, walaupun pendidikannya tinggi, sarjana, tapi ternyata dia malah ingkar janji. Akhirnya kita bertahan sampai lohor saya pulang dulu karena belum dibukakan pintu, terus saya balik lagi ke pabrik. Karena di gerbang 1 dan gerbang 3 itu tidak dibukakan, maka saya punya inisiatif gini, yuk antar saya yuk pindah ke gerbang 2, saya bilang kayak gitu, yang di Sukasi itu. Ya, kata teman saya, itu pun cuma berapa orang, 3 kalau nggak salah. Saya mencoba ke gerbang 2 itu. Bu Aan, waktu itu suasananya waktu ke sana itu masih dalam situasi mogok atau sudah selesai mogok kerjanya? Sudah selesai mogoknya. Kita hanya mau bipartit saja kan ke situ. Karena yang sudah dijanjikan sama si HRD. Nah, di gerbang 2 ini ya itulah yang saya kalau nginget ke situ, Bu, pengen nangisnya apa? Ya Allah, teganya gitu kan, orang teganya memperlakukan itu ke saya. Jadi pas di tanggal 22 hari Senin di gerbang 2 itu saya mencoba begini, ya udahlah kita sampai jam 3 aja, kalau nggak diterima sama HRD, kita bareng pulang sama yang jam 3. Nah, udah jam 3, Bu.
Saya pikir kawan-kawan yang pulang jam 3 itu mau pulang. Mereka dari atas, dari pos bilang, hey, kita nggak boleh pulang. Ya kenapa? Kata segitu, nggak tahu, nggak boleh pulang. Pokoknya nggak boleh pulang bersama satpam. Kita nggak tahu apa-apa. Kenapa mereka tidak dipulangkan dan mereka yang di dalam juga nggak tahu. Nah pada akhirnya kita kan jadi penasaran, Bu. Kenapa mereka ditahan? Ya harusnya pulang jam 3. Pada akhirnya saya bertahan di pinggir gerbang itu, kepengen tahu apa yang terjadi gitu kan, seperti itu. Nah ternyata Bu, tanpa sepengetahuan kita, si satpam jam 3 itu sama polisi di briefing oleh HRD di depan bagaimana mereka merencanakan untuk menjebak saya. Taunya polisi dilibatkan ya? Dilibatkan, polisi dilibatkan sampai berapa puluh orang lah, banyak itu. Nah di jam 4 itu Bu, harusnya mereka juga dipulangkan yang jam 3 dan jam 4 kan, ternyata tidak juga. Saya nggak tahu apa kondisi di dalam, ternyata mereka dibariskan seolah-olah mereka ini pulangnya tuh bareng. Padahal biasanya juga mereka kan satu-satu tuh ya. Nah, ternyata mereka udah bikin strategi di dalam. Nah, saya dengan polosnya, saya duduk, kenapa enggak pada pulang juga ya, seperti itu. Tiba-tiba Bu, jam 4 lebih 10 atau 15, datanglah satu mobil polisi itu, ternyata yang udah di briefing, Bu. Datang ke dekat saya, terus datang satu orang, turun satu orang, dan memang udah kenal sih sama saya ya, udah biasa sering aksi. Dia datang, dia bilang gini, halo Bu Aminah. Oh iya Pak, masa gitu. Ibu mau negosiasi ya? Oh iya Pak, kata saya gitu. Oke siap Bu ya, katanya itu mah hak ibu, ibu boleh masuk, nanti sama saya dibukakan pintu. Dibilang kayak gitu ya, seneng lah Bu saya, karena saya pikir oh kayaknya dia udah konfirmasi sama si HRD, pikir saya seperti itu, biarinlah sore juga. Ternyata ketika dibukakan pintu, dia nyuruh ke anggotanya, nyuruh buka pintu. Ada 3 orang polisi mau ngebukain pintu di situ. Saya masih duduk, kata si polisi yang tadi nanya saya, Bu Aminah silakan masuk. Seperti itu, ya senanglah saya. Pintu baru dibuka, belum dilebar, udah sedikit-sedikit ngebuka, saya kata si polisi itu suruh masuk sebelah sana, makanya saya masuk. Ternyata itu sudah disetting sama mereka. Begitu saya Halo, iya dengar. Artinya di sini ada usaha untuk menjebak gitu ya, kalau saya dengar dari cerita Bu Aan ya? Iya benar, karena saya taunya itu di tanggal 23 saya chatan sama Danru. Dan Danru itu terus terang ke saya bahwa dari jam 3 itu, tanggal 22 itu ternyata udah di briefing, jadi tidak boleh dibuka pintu kecuali ada perintah dari polisi. Jadi ini sudah jelas-jelas memang mau ngejebak saya. Makanya di situ ketika saya suruh masuk, saya dengan polosnya masuk. Tapi kenapa teman saya nggak boleh masuk? Cuma saya sendiri yang masuk. Tapi saya mah biarin, mungkin saya duluan yang suruh masuk. Begitu masuk gerbang, nah si 3 polisi itu mendorong punggung saya. Saya pikir mungkin karena nggak sengaja, ternyata di depan saya itu sudah ada 3 satpam juga. Saya pikir ini nggak sengaja, tetapi ketika saya brek di situ, saya mencoba untuk keluar dari situ, tangan dan kaki si polisi dan satpam itu mencoba menghalangi saya. Di situ saya baru sadar setelah mungkin ada berapa menit, saya di situ, loh kenapa saya nggak boleh masuk, tadi disuruh masuk, semua nggak ada yang ngomong, polisi nggak ada yang ngomong, satpam nggak ada yang ngomong, tapi tangan sama kakinya bergerak terus. Nah di situ ditambah lagi personil, nyamperin ke situ, malah terus saya dikelilingi, ditambah lagi satpam, ditambah lagi ABRI, ada lagi satpol PP. Ada tentara juga? Ada tentara juga. Oke. Seperti itu. Terus? Nah pada akhirnya saya baru sadar, wah ini berarti saya dijebak. Tapi kalau memang saya nggak boleh masuk, kenapa saya juga nggak boleh keluar? Justru saya malah ditahan di situ kan. Nah di situ karena saya udah kegencet, saya mencoba bagaimana saya untuk keluar sampai masuk dari pelangkakan si polisi, tapi kakinya dirapetin lagi. Nah disitulah ketika saya kepala saya ke atas, itu tangan sudah merapat semua. Jadi mereka sudah merapatkan tangan. Jadi saya di sela-sela antara tangan itu kan di video juga. Nah padanya di situ belum beres. Saya terus bagaimana ditekan dari belakang, dari pinggir kiri dan kanan gitu seperti itu, sampai tangan saya yang sebelah itu udah nggak bisa nahan. Yang lucunya lagi, kaki saya yang di bawah itu didorong sama jadi bagian boiler. Saya pikir mau nolongin saya. Otomatis kan saya mau jatuhkan di situ. Nah, saya pegang tangannya si Yudi. Di situ saya teriak, saya kegencet sampai saya bilang, "Goblok, aing kagencet biar deng." Tapi si tangannya itu, si sikutnya malah terus neken ke payudara saya. Nah, di situ karena saya juga sudah terasa sesek dan karena sakit si payudara saya itu sakit,
sampai gini Bu, sampai kerasa truk gitu kan, truk itu belum kerasa sakit waktu itu. Mungkin karena tahanan saya kuat, di sana juga kuat untuk menjepit saya, sampai ada bunyi yang truk gitu kan kayak gitu. Nah, begitu itu belum dilepasin, saya mencoba menggigit itu karena tangan saya udah megang, mempertahankan kaki saya supaya tidak jatuh. Saya mengingatkan si Yudi, pakai tangan aja ditarik-tarik sama saya, dia enggak pokoknya cuma ngelihat doang, enggak ada yang bilang, katanya si Asep bilang, Bu Aminah jangan begitu, enggak ada yang seperti itu. Saya teriak-teriak justru malah ditekan. Nah, saya dibebaskan dari jepitan itu. Ternyata di belakang saya, karena ada teman saya yang mendengar teriakan saya, dia mencoba untuk menolong saya. Tetapi ternyata dia lehernya dijepit, dipiting sama polisi, ditarik ke belakang. Barulah ketika ada yang teriak di belakang, saya dilepasin. Saya nggak ngeh, tiba-tiba saya dilepasin. Begitu saya ngelihat ke belakang, teman saya ditarik ke mobil, mau ditonjokin kepalanya sama 3 polisi. Di situ saya menarik tangan polisi sambil nahan sakit di dada. Saya bilang, ini mau diapain teman saya, karena pakai kaos hitam, dikiranya anarko sama polisi, alasannya seperti itu. Nah disitulah, dan saya nggak kepikiran bahwa akan terjadi dipidanakan gitu kan, seperti itu saya. Oke, Bu Aminah, kita tahan dulu ya. Cerita Bu Aminah, Teh Aan. Kalau dari cerita sharing Teh Eva, Teh Aan, kita ngelihat ya bagaimana dalam upaya teman-teman berjuang itu, mau pemerintah, mau pengusaha, pasti melibatkan aparat ya. Tadi cerita Teh Eva juga sama tuh, ada tentara, ada polisi, ada Satpol PP gitu ya. Sehingga menyebabkan situasi yang tidak setara gitu ya. Teman-teman menghadapi di lapangan. Nah, aku mau ke Teh Eva dulu nih, ke Teh Eva lagi gitu ya. Teh Eva, pasca kejadian tanggal 12 Desember yang tadi Teh Eva cerita, dan aku nggak di sana tapi aku mendengarkan gitu. Kemudian dalam situasi setahun ini ya, sampai dengan hari ini dalam masa COVID gitu, apa Teh Eva yang teman-teman lakukan, dan apakah ada respon gitu dari penguasa, pemerintah gitu terhadap perjuangan Teh Eva dan teman-teman? Oh iya, pasca 12 Desember kita kan itu sebenarnya tanggal 19 Desember 2019 itu adalah sidang putusan ya tentang izin lingkungan yang masih ada dalam gugatan di pengadilan. Nah itu kita hadir dulu bagaimana putusannya. Cuman putusannya ya kita katanya warga tidak nggak tahu, pokoknya katanya kita dikalahkan gitu. Karena paniteranya kan diganti juga waktu itu kan. Kalau panitera diganti katanya sih itu sinyal bahwa kita dikalahkan kayak gitu, dan memang benar sih. Nah, pasca dari 19 putusan sidang, terus tanggal sekitar masih di bulan Desember juga kita menanyakan lagi ke BPN itu ya tentang, cuman BPN itu ada surat katanya bahwa kita dikalahkan jadi berdasarkan hasil sidang gitu. Jadi ini kan sebenarnya nggak sinkron juga ya. Sebenarnya kan kalau mengenai tanah itu ketika di pengadilan ya itu sebenarnya BPN yang punya putusan bahwa ini masih dalam tanah konflik gitu kan. Tapi kenapa disangkut-sangkutin dengan hasil sidang gitu kan. Akhirnya kita di bulan Januari itu ke Jakarta untuk ke BPN lagi gitu, ke BPN pusat menyampaikan kenapa surat dari BPN kota kok isinya seperti ini gitu kan. Terus kita juga sebenarnya pengen menanyakan seharusnya kenaikan status gitu lahan RW 11 karena memang ini sudah menjadi hak warga yang dari tahun 1980 pun itu kita sudah berusaha dari zaman kakek saya, bapak saya, terus semua warga minta diputihkan kayak gitu. Ini kan sebenarnya tentang bagaimana lahan ini ketika ada reforma agraria yang seharusnya diberikan kepada warga ya
seharusnya itu adalah hak warga gitu, bukan Pemkot yang punya proyek apa tapinya ke warganya tidak memberikan hak-hak yang sebenarnya yang seharusnya diberikan kayak gitu. Ya dari upaya-upaya itu dari Januari kita kan ada pendampingan dari PBHI ya mengenai kasus pelanggaran HAM juga di peristiwa 12 Desember 2019 itu ya. Karena tanggal 10-nya Bandung dicanangkan sebagai kota ramah HAM, tapi tanggal 12-nya nggak ramah HAM banget gitu kan. Akhirnya bersama pendampingan PBHI juga kita di akhir Februari itu di awal Februari ya kita mulai melakukan audiensi sama waktu itu kan yang kelihatan banget Satpol PP ya banyak banget gitu. Jadi ke Satpol PP dulu. Terus sebenarnya tanggal 28 Maretnya itu kita dijadwalkan untuk audiensi dengan Sekda sama wali kota di minggu berikutnya kayak gitu kan. Cuman karena tanggal 28 Maret udah COVID gitu, jadinya ada PSBB waktu itu. Akhirnya ditunda dulu kan. Nah, setelah setelah dibukanya PSBB, nah baru kita langsung mengajukan lagi dengan PPAI untuk audiensi dengan Sekda gitu. Nah terjadilah pertemuan di Balai Kota awalnya dengan Sekda dulu, tapi Sekdanya nggak hadir, tapi yang hadir adalah sekretarisnya kayak gitu kan. Ya di situ juga kita dari warga pada datang ke sana. Terus minta juga bagaimana hak-hak warga yang seharusnya dipenuhi dan penggusuran ini kan sangat banyak sekali yang jadi korbannya, maksudnya ya banyak yang hilang, rumah nggak ada, terus COVID seperti apa penanganan, apalagi kita masih waktu itu sebagai pengungsi kayak gitu kan. Ini penanganan COVID seperti apa, terus hak-hak warga yang seharusnya dipenuhi ini, kalaupun Pemkot gitu ya beritikat baik ya datanglah ke Taman Sari gitu ya, bicaralah dengan warga tuh maunya gimana gitu kan. Terus dengan minggu berikutnya tanggal 26-nya berapa ya? Pokoknya seminggu berikutnya itu dengan wali kota audiensi, tapi wali kotanya pun nggak mau hadir gitu ya. Yang ada malah Kesbangpol terus sama ya jajarannya ya. Jadi selalu saja kita ini tidak dipertemukan dengan yang mengambil keputusan kayak gitu kan. Sedangkan tuntutan warga sudah jelas bagaimana kerugian-kerugian yang sudah ada dan hak-hak warga yang sudah diambil itu tuh kan harus ada pertanggungjawaban ya dari pihak Pemkot gitu, melalui wali kota lah sebagai pengambil keputusan dan kebijakan yang sebenar-benarnya kayak gitu. Teh Eva 2 tahun pasca penggusuran itu sampai hari ini gitu ya, ada setitik apakah ada setitik itikat baik gitu yang dilakukan oleh pemerintah Bandung atau siapapun lah penguasa di situ terhadap Teh Eva dan warga yang ada di situ yang dirugikan? Ada kelihatan nggak atau nggak ada sama sekali gitu, buram? Ya sebenarnya kan setelah PSBB dibuka itu ada camat baru ya yang datang gitu ke warga. Tapi kan camat baru memperkenalkan diri, saya camat kayak gitu. Terus kita juga minta Pak Camat ini kayak mana sih mengenai hak warga yang sebenarnya ada nggak sih informasi atau apa misalnya dari wali kota kayak untuk datanglah ke sini gitu kan. Malah dibilangnya ya saya sebenarnya sebagai sebagai camat baru ya saya cuman bisa menyarankan kepada warga katanya gitu. Ambil aja yang 26 juta buat ngontrak. Lah Pak Camat mah belum tahu ya masalahnya, saya bilang gitu kan. Justru warga itu seharusnya diberikan hak-haknya gitu kan. Dari 26 juta itu tawaran ya Teh ya? Ya itu kan penawarannya, bukan penawaran. Bukan penawaran, itu yang diberi, mau mereka gantikan seharga 26 juta.
iya gitu untuk Heeh. ngontrak gitu karena rumahnya udah digusur, ya udah ngontrak aja. Ya, terus hak-hak yang lainnya seperti Oke. apa kayak gitu Iya. kan. Sedangkan yang kita mau adalah ya kalau tadinya kita puurnya rumah ya seharusnya rumah lagi gitu. Dan Ya. ya ini kan memang masih lahan warga gitu kan yang kita sudah pelihara gitu. Dari pasca penggusuran pun kita membersihkan kembali lahan kita gitu kan, mencoba untuk membangunlah satu persatu kembali gitu. Nah itu terus dari malahan yang datang si siapa ya, terus Bangpol gitu, datang di bulan November tanggal 6 2020 gitu kan, cuman numpang ngopi doang gitu kan, kongkol gitu katanya cuma ya saya datang ke sini hanya untuk inilah ngopi-ngopi dengan warga gitu lah, yang resmi atuh gitu ya, seharusnya kan kalaupun mau datang ya kasih tahu dulu, terus kasih surat lah gitu bahwa kita mau misalnya ketemu dengan warga, terus harusnya kan ada dijadwalkan gitu ya secara resmi. Udah kita juga waktu minta audiensi kan resmi juga dari warga gitu kan untuk pengajuannya. Tapi malahan di tanggal 7 Oktobernya kita kena SP gitu kan. Kan kita ada bangunan ya. Terus malahan SP-nya cuma ditempel dan kita nggak tahu kalau itu ada SP gitu. Jadi mereka menempelkan SP itu secara sembunyi-sembunyi gitu untuk membongkar. Jadi kan kita ini SP apa? Kok main tempel di bangunan? Akhirnya kita selidiki kan, diinvestigasi kayak gitu. Oke. Ya ternyata Satpol PP Kota Bandung gitu. Akhirnya kita ya udah kita kan bersama PBAI ini gimana ada SP gitu kan. Ya akhirnya sebenarnya ya kita melakukan tertib administrasi ya, bahwa kita membalas surat Satpol PP SP yang dikeluarkan oleh mereka tanpa sepengetahuan kita ke 54 instansi untuk tembusannya, karena yang kita harapkan adalah semua lembaga yang ada di negara ini mengetahui bahwa Taman Sari masih ada dan Taman Sari belum mendapatkan haknya yang benar kayak gitu kan, bahwa apa yang dilakukan oleh Pemkot ini masih sewenang-wenang, bahwa mereka terus-menerus menteror kami dengan selalu dengan SP-SP yang nggak jelas kayak gitu kan. Jadi dari situ kan ya banyak lagi aksi jadinya kan. Oke, Teh Eva. Tahan dulu Teh, kita mau ke Bu Aan dulu nih. Bu Aan. Ya. Halo Teh, ya tadi kita mempercepat ya karena waktu gitu ya. Kan Teteh kemudian dikriminalkan gitu dan sempat ditahan ya selama 10 hari ya Teh. Iya. Teteh bisa cerita nggak pengalaman Teteh selama di masa tahanan itu, selama 10 hari itu gitu Teh? Ya. Ini menjadi pelajaran dan juga pengalaman buat saya di rutan. Pertama masuk saya sudah diperlakukan nggak enak. Nggak enaknya apa? Ternyata begitu masuk, anak saya itu kan ngirim pakaian, semua kebutuhan sehari-hari saya, sabun dan segala macamnya. Bahkan saya dari seharian kan belum makan tuh waktu itu masuk ke situ karena dari kejaksaan dibawa ke Dinkes terus dibawa ke rutan. Di situ semua peralatan kebutuhan saya dibuka. Saya pikir suruh dikeluarin satu-satu itu, saya pikir itu cuma diperiksa aja. Ternyata semua yang saya keluarin ini nggak boleh, semuanya nggak boleh, termasuk sampai ke air minum yang tadi pagi dibawa sama saya, sampai ke dikucurin secara ini lihat nih sama kamu katanya, kita nggak tahu ini isinya apa. Saya bilang itu dari pagi saya minum pakai itu. Terus kebetulan saya ngebisikin ke teman saya sebelumnya, tolong beliin roti sama makanan, takutnya nggak ada makanan di dalam. Saya bilang seperti itu. Teman saya beli air minum sama roti, itu juga nggak boleh dibawa. Ternyata yang boleh dibawa itu hanya baju 2 setel, cukup itu saja. Kebetulan saya juga lagi head, yang ngerinya itu begitu masuk, saya udah ditanya-tanya. Yang lucunya gini, kamu coba ceritakan apa kronologisnya. Ketika saya ceritakan, pertama saya langsung dibentak ini, gua nggak mau tahu lo salah atau enggak, yang penting lo udah masuk sini adalah bagian dari gua. Dia bilang seperti itu, gua nggak tahu kamu benar atau salah, karena ini hanya
penjelasan dari kamu. Loh, tadi katanya disuruh ngejelasin. Saya pikir, udah kamu lah, saya langsung dibentak. Nggak usah banyak ngomong kamu. Waduh, kok kayak gini dalam hati. Pada akhirnya setelah pakaian saya baru dimasukin ke kresek, yang lainnya disuruh dibawa lagi, saya bingung. Udah nanti katanya di sini juga dikasih sabun. Padahal saya bilang, Bu, boleh nggak saya makan dulu? Saya bilang kayak gitu. Ya udah makan. Itu makan saya ketika saya lagi makan hampir diinjek kaki si petugas. Nungguin saya makan disuruh cepet-cepet. Nah pada akhirnya setelah makan saya diajak pinggirlah ke pinggir dari meja itu, terus dia bilang kayak gini, kamu ganti baju ya, katanya. Oh, sama saya pikir baju yang dibawa sama saya, ternyata baju di rutan itu sendiri ya, seragam. Nah si baju ini nggak dikasihkan ke saya langsung, si baju ini dipegang sama si petugas. Nah saya disuruh buka baju, saya pikir udahlah nggak apa-apa buka baju. Sampai BH pun dibuka, dan waktu itu saya dalam keadaan head, Bu. Lagi banyak-banyaknya keadaan head. Bayangin aja si celana dalam disuruh dibuka. Ini apa? Mungkin ternyata dikiranya seperti yang lain, saya ngumpetin narkoba atau apa gitu kan. Terus saya bilang gini, Ibu, ini dipakai lagi. Jangan dibilang kayak gitu. Jangan. Karena saya lagi head, Bu. Pokoknya kamu nggak boleh pakai apa-apa. Pakai ini aja. Nah, Ibu, saya lagi head kayak gini, masa saya nggak boleh pakai celana dalam? Sama saya gituin. Setelah saya terus pengen pakai celana dalam itu yang masih ada sobeknya, ya udah kamu pakai aja itu, katanya celana. Nah ini sebelum dipakai lagi celana, saya suruh jongkok. Saya pikir ngapain gitu kan, dalam keadaan telanjang, Bu, megangin celana suruh sambil ditarik ke bawah, lagi banyak darah. Saya suruh ngangkang, Bu, suruh ngangkang jalan, udah gitu naik ke naik turun, maksudnya jongkok berdiri dalam keadaan telanjang. Dan saya dalam keadaan head waktu itu. Padahal setelah ada mungkin 20 atau 30 kali ngangkang, dihitung sama dia, sambil muter-muter kayak gitu, saya suruh pakai baju yang dikasih sama dia, baju dari rutan itu. Padahal saya setelah pakai baju, ditanya dari segala macam, di situ saya kan kata dia bilang gini, kata petugasnya, nanti kamu kalau udah di sel, dia bilang kayak gitu, kamu tidak boleh ketika ada petugas nanya kamu kebutuhan mau kayu putih atau apa, kamu nggak boleh teriak meminta ke petugas, nanti ada petugas sendiri, dia bilang kayak gitu. Nanti kamu mandi ngejemur di situ. Terus saya bilang gini, oh ada jemuran di situ. Dia langsung bilang gini, ngebentang, kamu nggak usah banyak nanya-nanya, lihat aja nanti di sana. Wah di sini kayaknya udah nggak bener nih dalam hati kan, seperti itu. Pada akhirnya setelah diinterogasi seperti itu, saya dibawa ke Komja ya kalau nggak salah. Jadi ke pengamanan kedua dari depan. Di situ saya ditanya lagi, yang lucunya lagi gini ya. Kan di situ kan lagi si narapidana, ada petugasnya lagi pada ngepel nih, basah. Saya kan nggak ngerti. Saya bawa aja tuh sandal teh, udah nggak tahu, dah orang juga pada pakai sandal. Terus saya duduk di kursi, dia bilang gini, kamu nggak boleh duduk di situ, kamu di bawah dalam keadaan basah itu, Ubin. Ya Allah, saya di situ udah merasa diperlakukan sudah tidak manusiawi lah. Setelah ditanya, diinterogasi, sama juga di situ juga, gua nggak mau tahu lo salah atau benar, yang penting di sini udah bagian dari gua. Dibilang seperti itu. Wah udah udah gitu sih sendal saya langsung diambil sama dia, masukin ke kresek dalam keadaan ada Al-Qur'an di situ. Lalu saya dibawa ke atas, dari atas suruh bawa tempat tidur yang kayak matras kayak gitu. Pokoknya saya merasa malu karena narapidana yang lain itu pada ngelihat. Jadi setiap ada yang datang, mereka tuh ngelihat gitu kan, ada yang baru kayak gitu. Mereka udah terbiasa, tapi saya karena baru di situ merasa malu gitu kan. Dalam keadaan seperti itu. Pada akhirnya dimasukkan ke sel, ternyata di sel sudah ada 3 orang di situ. Dalam 2 hari saya merasa ketakutan karena mereka kayaknya menjauh dari saya gitu loh. Jadi dia belum terbuka juga. Nah di masukkan hari Senin tuh. Hari Selasa, jadi setiap hari itu 3 kali apel di dalam itu. Jadi siap kerap gitu kan kayak gitu. Nah kita pokoknya harus tepat waktu apa tuh. Di hari Selasa itu saya disuruh olahraga atau ya olahraga setengah jam, dijemur dan segala masuk lagi. Jadi tidak ada dikasih sini luang lah pokoknya. Nah di hari Rabunya saya dikeluarin untuk nyabutin rumput. Jadi 1 hari olahraga, 1 hari nyabutin rumput. Yang saya heran, kenapa sih rumput ini nggak habis-habis sampai saya 10 hari di sana itu. Rumput tuh nggak habis-habis. Nah pada akhirnya di hari Jumat, kalau nggak salah di hari Jumat,
saya juga karena hari Kamis libur, hari Jumat dikeluarin lagi. Di situ saya suruh nyabutin rumput yang keras di tanah yang kering sampai jari-jari saya berdarah karena dipaksakan harus nyebut rumput itu. Nah, di situ pas jam 10-nya saya sudah dimasukin lagi, jam 10 ada dari LBH. Nah, di situ saya liatin, saya sambil nangis, ini saya diperlakukan seperti ini di sini gitu kan. Jadi kita dipaksa seperti itu. Nah, pada akhirnya ketika sehari-hari setiap hari seperti itu, kita juga cuma dikasih makan itu nasi yang apa ya istilahnya, kalau jadi nasi 1,5 centong kayak gitu di apa ya, biar kelihatan banyak gitu loh. Nasi sayurnya ini sampai nggak kerasa garam sama sekali. Ikannya ada ikan jair itu ikan kere jair segede jempol, atau besoknya itu ikan kayak ikan Indosiar gitu loh, yang banyak sisipnya kayak gitu kan, kayak gitu. Jadi Bukan. Bu Aminah selama 10 hari apa ya Bu, maksudnya saya mendengar Ibu Bu Aan cerita itu perlakuan, bukan hanya perlakuan yang tidak enak ya Bu, Ibu mengalami pelecehan. Saya bisa mengatakan itu pelecehan seksual ya. Iya jelas. Ya, Bu alami, terus Ibu juga mengalami penyiksaan psikologi ya, Bu Aan. Saya nggak tahu, saya nggak bisa mewakili perasaan yang Bu Aan hadapi kemarin gitu ya. Itu membuat, kalau saya secara personal mendengar ini marah gitu. Ya begitu Bu Aan, saya sampai nggak bisa bicara tuh mendengar cerita Bu Aan gitu. Terus Bu Aan, setelah Bu Aan keluar gitu, sekarang sedang apa Bu yang sedang dilakukan, upaya yang teman-teman lakukan untuk pertama Bu Aan dikriminalkan, itu aja sebuah tindakan yang tidak adil ya Bu ya, karena tidak ada hubungan. Yang kedua, Bu Aan mengalami perlakuan yang itu melanggar hak asasi, sangat melanggar hak asasi manusia selama 10 hari Ibu ditahan gitu. Nah, setelah sekarang ini sedang Ibu Aan dan teman-teman sedang melakukan apa Bu untuk melanjutkan kasus ini? Ya, kalau untuk saya sendiri karena masih menjalani proses di pengadilan ya, kita berusaha semoga tidak masuk lagi ke situ. Kemarin tuntutan dari jaksa itu kan 3 bulan penjara dipotong masa tahanan. Kalau untuk saya sendiri hari ini hari-hari saya gitu kan, yaitu tadi bikin sumpia untuk istilahnya memperbaiki ekonomi lah kita kawan-kawan yang ada di sini. Kalau untuk 10 pengurus yang di PHK, kita juga sudah secara litigasinya kita sudah naik ke PHI. Besok hari Senin itu sidang replik apa duplik ya? Replik ya, besok replik. Jadi kita tidak akan pernah diem Bu, dikarenakan apa? Kita sudah mengalami penindasan yang begitu kerasnya dari perusahaan, dan kita tanggung. Kalau sepertinya kita berhenti, kita tanggung kemanapun sampai titik darah penghabisan benar-benar akan kami lakukan. Upaya-upaya untuk bagaimana penindasan selama ini terhadap kami harus terbayar oleh si perusahaan itu sendiri, seperti itu. Entah itu kekurangan upahnya, entah kemarin yang THR-nya kawan-kawan tidak dibayar juga, gitu kan, seperti itu. Kami akan terus, kalau untuk kekurangan upah buat kawan-kawan, kita sudah mediasi di Dinas Tenaga Kerja. Gini Bu, selama ini kita ternyata tidak bisa bergantung kepada pemerintah yang mereka duduk di instansi ketenagakerjaan. Justru mereka benar-benar kong kali kong dengan si perusahaan yang seharusnya mereka kalaupun ada di tengah-tengah gitu kan, seperti itu kita lihat ada pembelaannya terhadap buruh, tetapi tidak hari ini. Karena untuk masalah upah pun seolah-olah kita tuh harus terima apa adanya yang diberikan oleh perusahaan. Maka dari itu bagaimana saya terus maju supaya kawan-kawan yang lain juga mereka tetap maju dan mereka kuat dan mereka harus berani untuk memperjuangkan ini, seperti itu. Saya berani maju di PN, saya tetap berjalan supaya kawan-kawan tidak mundur di dalam perjuangan ini, bahwa lihat saya sendiri masih hidup, saya sendiri masih bisa makan, kita tidak usah muluk-muluk gitu kan, seperti itu. Yang penting kita menerima hidup sederhana, dan biasanya juga kita hidup susah kok gitu, tapi jangan sampai memperlihatkan kepada pengusaha ataupun kepada pemerintah bahwa kita ini sebagai pengemis ataupun menerima apa adanya, seperti itu Bu.
Oke, Bu Aan. Saya salut ya sama Bu Aan. Hormat dan solidaritas saya buat perjuangan Bu Aan. Semoga kita ke depan ada waktu bisa bertemu ya Bu Aan. Ya. Untuk saling menguatkan gitu. Aku mau ke Bu Eva nih. Ini kita dikejar waktu nih, jam 5 harus sudah selesai. Bu Eva, nih ke depannya bagaimana nih Bu Eva? Taman Sari melawan, tetap akan terus melawan. Bu, apa sudah menyusun rencana nggak nih Teh? Iyalah, kan kita dalam pendampingan PBHI ini sudah melakukan pelaporan kepada Ombudsman ya, bahwa sudah terjadi banyak sekali maladministrasi di peristiwa 12 Desember 2019 dan sebelum-sebelumnya juga. Cuman kan itu dalam satu skrip gitu ya. Kita sudah pelaporan, tapi itu pun sebenarnya di tanggal 11 Februari 2021 itu kan ada pengeroyokan ya yang dilakukan secara sistematik, secara permufakatan jahat melalui Pemkot dengan gabungan aparat ya, dan melibatkan warga juga yang akhirnya diseranglah kita yang sedang bertahan ini di lahan. Nah di saat kayak gitu, nah itulah yang terjadinya defender dari PBHI yang kena jahitan gitu kan, karena akibat pemukulan yang sudah dilakukan. Saya pun kena cakar, akhirnya langsung penutupan akses gitu kan, terus tanaman yang sudah kita tanam pun di lahan ini akhirnya mereka rusak juga gitu kan. Ya ini semacam yang seharusnya kan setelah ada SP-SP yang mereka berikan kepada kita, seharusnya kan kalau berani ya Satpol PP lagi ya. Seharusnya kan dilakukan oleh Satpol PP lagi gitu kan, tapi ini melibatkan warga yang sudah pro kepada Pemkot yang istilahnya mau bebersih gitu kan. Sampai saya telepon konfirmasi ke RW yang katanya itu mendapatkan informasi bahwa akan ada pengusiran terhadap rumah saya gitu kan, kepada saya yang di rumah kayak gitu. Nah itu akhirnya saya konfirmasi melalui RW, lurah, camat, sampai Satpol PP, apa sih yang akan terjadi di tanggal 11 Februari 2021 kemarin itu ya, yang mereka mengeroyok secara membabi buta. Ya, saya dengar ya. Nah dari situ kan kita akhirnya melakukan pelaporan ya kepada pihak kepolisian gitu, bahwa sudah terjadi tindak kekerasan secara bergerombol gitu kan. Terus pengerusakan terhadap tanaman yang sudah kami rawat juga, terus pengerusakan kepada bangunan yang ada di lahan yang masih bertahan, terus penutupan akses itu kan, terus ada hoak-hoak yang dikeluarkan oleh Sekda melalui konferensi pers bahwa katanya Deti kena robek kepalanya karena jatuh kena batu kayak gitu kan, padahal dia bikin statement yang dia tidak ada di lahan tapi hanya mendapatkan informasi dari warga yang sudah pro kayak gitu kan. Nah dari pelaporan ke kepolisian ini kan mereka memang yang kami rasakan adalah lambatnya proses pelaporan yang kami coba laporkan ya terhadap tindakan yang sudah terjadi gitu. Nah jadi kita tuh sekarang banyak sekali gitu tugas yang dari bagaimana mengawal pelaporan secara maladministrasi melalui Ombudsman, terus kita juga pelaporan kepada pihak kepolisian tentang pengeroyokan secara bergerombol kepada warga yang masih bertahan. Nah dari situ kan sebenarnya ada juga pengaruhnya kepada warga yang sebelumnya kami masih ada 11 rumah lagi yang bertahan ya. Nah dari situ warga yang akhirnya menerima ya sebagian bukan sebagian, memang akhirnya 10 rumah ini menyerah lah ya dalam perjuangan, dalam prinsip juga akhirnya mereka mau kompensasi gitu kan, sudah tidak mau berjuang. Jadi yang sekarang masih mempertahankan lahan dan masih berjuang untuk bagaimana hak-hak kita atas kejadian-kejadian yang sudah dilakukan oleh Pemkot ini tentunya
harus mendapatkan keadilan dan kita mendapatkan hak yang layak gitu kan, bahwa kehidupan ya seharusnya lebih baik ketika mereka secara senang-senang menggusur tanpa ada surat pemberitahuan apapun, itu kan sudah menjadi pelanggaran, apalagi secara tiba-tiba dengan 1.200 pengerahan personal gabungan kayak gitu kan, ya nggak ada ramah-ramahnya lah di Bandung ini gitu kan. Jadi pengawalan yang sekarang ini dilakukan yaitu proses maladministrasi yang sudah dilaporkan kepada Ombudsman. Itu pun tadinya Ombudsman sudah meminta klarifikasi kepada pihak yang tersangkut ya, tersangkut di 12 Desember itu melalui pertanggungjawaban Wali Kota, DPKP 3, Satpol PP sampai Badan Aset Kota Bandung untuk memberikan bukti-bukti bahwa mereka punya kejelasan untuk menggusur kita gitu kan. Sedangkan seharusnya ya ini proses yang lamban juga ya yang dilakukan oleh Pemkot ketika Ombudsman datang ke sana, katanya sudah ada surat-suratnya, tinggal nunggu fotokopiannya, tapi nggak diserahkan gitu loh sampai hari ini kepada Ombudsman. Padahal pada akhirnya tanggal 27 kemarin itu tanggal 9 apa ya? Juni, Maret, April, Mei, Juni. Pada tanggal 7 Juni kemarin nih, kita kan klarifikasi lagi harus memberikan surat jawaban juga ya atas surat yang sudah kita terima dari Ombudsman, pelaporan bahwa kami sudah datang kepada wali kota, terus untuk mereka menyerahkan bukti-bukti yang diperlukan untuk sebagai Ombudsman bisa memberikan putusan kayak gitu kan. Tapi yang seharusnya Pemkot dan jajarannya itu memberikan bukti-bukti itu di tanggal 9 Juni itu ya mereka nggak memberikan bukti itu gitu loh. Sedangkan kalau kami sebagai warga ya kalau 14 hari harus diserahkan ya diserahkan. Nah, kami menyerahkan juga bagaimana surat tanggapan yang diberikan untuk hasil pelaporan dari Ombudsman kepada kami ya. Pada hari yang sama pun ternyata Pemkot dan jajarannya tidak sanggup untuk memberikan klarifikasi dan bukti-bukti yang jelas kepada Ombudsman, sehingga Ombudsman belum bisa memutuskan apa yang seharusnya Ombudsman putuskan kepada warga yang sudah melaporkan secara mereka sudah sewenang-wenang dan secara administrasi mereka sudah ada banyak sekali pelanggaran kayak gitu. Okay. Nah, untuk kepolisian pun ya kayak gitu. Ini sangat lamban ketika saya melaporkan apa yang sudah terjadi kepada diri saya dan kepada defender dari teman dari PBHI juga, dan apa yang seharusnya mereka. Nah, ini akhirnya kelambanan ini bukan karena COVID ya, ini kan memang tugas mereka kayak gitu ya. Kalau COVID sudah jelas lah dari tahun kemarin juga mana ada ya sampai hari ini, sekarang ini bansos saja sudah tidak kami terima lagi kayak gitu kan. Jadi apa ya, di saat yang seperti ini, di saat semua akses baik kita pekerjaan pun sudah nggak ada lagi gitu kan. Terus kehidupan yang layak pun belum kami terima, putusan pun belum kita dapat, kelambanan yang terjadi ini pun adalah merupakan ya semacam teror dan ya penyiksaan lah ya bagi saya pribadi gitu. Kelambanan ini sungguh menyiksa gitu kan. Sebenarnya dari 17 kayak gitu. Ya, jadi aku sebenarnya masih pengen melanjutkan, tapi kita sangat dibatasi waktu gitu ya, Teh Aan dan Teh Eva, karena memang ngobras ini hanya 1 jam gitu. Jelas banget ya dari cerita Teh Aan, dari pengalaman Teh Aan, Teh Eva, kita bisa melihat ya bagaimana sebetulnya keberpihakan negara, pemerintah gitu ya, terhadap rakyat gitu ya. Karena seharusnya di masa COVID itu memang betul bukan alasan, harusnya mempermudah segala macam urusan-urusan yang itu membela hak rakyat, tapi kenyataannya kita tidak mendapatkan itu ya.
terus bagaimana juga tentara, polisi, aparat Satpol PP atau mungkin ya masyarakat sipil yang diorganisir gitu ya untuk melakukan kekerasan itu justru digunakan untuk menghambat akses rakyat memperoleh hak-hak mereka. Jadi perusahaan, kalau dari kasus Buaan, perusahaan yang melanggar tapi yang dikriminalkan dan mendapat ketidakadilan adalah Buaan dan teman-teman pengurus F Sebumi ya, termasuk sama juga yang dialami Bu Eva gitu ya, yang melanggar, yang melakukan pelanggaran siapa, tapi yang mengalami kekerasan justru rakyat gitu. Jadi ini sebetulnya cerita Teh Eva, ceritaan itu adalah gambaran jelas bagaimana situasi negara kita sekarang ini gitu ya, bagaimana keberpihakan itu tidak pada untuk rakyat gitu, tapi keberpihakan pemerintah itu ada pada pengusaha dan pengusaha gitu ya, untuk semakin melindungi pengusaha. Begitu dulu ya, ya Tean. Ya, jadi malah melindungi yang banyak duit, yang seharusnya melindungi rakyat, tetapi ini malah rakyat yang dikorbankan, seperti itu. Betul sekali. Iya, jadi aku mengucapkan terima kasih kepada Teh Eva, kepada Teh Aan gitu ya. Masih pengen ngobrol banyak. Semoga di lain waktu masih bisa bertemu lagi dengan teman-teman di sini dan teman-teman semuanya ya. Karena penting bagi kita ke depan untuk terus membangun dan memperkuat solidaritas. Karena memang hanya solidaritas yang bisa membuat kita bisa tetap bertahan dan terus melawan. Sekali lagi terima kasih. Bagaimana hidup rakyat? Gimana hidup buruh? Hidup buruh. Hidup perempuan. Hidup perempuan. Oke. Jaga tanah. Apa? Karena tanah adalah kehidupan. Jaga tanah karena tanah adalah kehidupan. Oke, jaga tanah karena tanah adalah kehidupan. Betul sekali. Oke, sampai ketemu lagi Teh Eva, Teh Aan. Semoga selalu sehat walaupun berjauhan tapi kita dalam satu spirit perjuangan yang sama. Sampai jumpa.